Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan cara untuk membuat sebuah makalah yang baik dan juga benar. Nah, di sini sebelumnya kita akan mengubah bentuk dari tulisannya menjadi Times New Roman, dan jangan lupa untuk nomornya bisa disesuaikan untuk seperti cover 14 dan untuk tulisan biasa yaitu 12. Oke, yang pertama kita akan membuat cover dimulai dari tengah. Oke, di sini saya buat contoh dari judul makalahnya yaitu Sejarah Indonesia Masa Islam. Nah, untuk judulnya jangan lupa kita ubah yaitu seperti di bold. Setelah itu di bawah dari judulnya saya buat yaitu logo dari makalah tersebut. Jangan lupa untuk menyesuaikan logonya. Kemudian di sini saya akan mengetik yaitu di bawah logonya ada disusun oleh yang penulis dari makalah, kemudian ada mata kuliah apa yang ada dalam pengerjaan makalahnya, kemudian dosen pengampunya itu adalah bagian opsional. Nah, ini adalah bentuk akhir dari covernya yang sudah saya buat. Baiklah, setelah cover kita akan lanjut ke halaman berikutnya yaitu kata pengantar. Untuk penulisan kata pengantar, kata pengantarnya menggunakan huruf kapital. Di sini saya menggunakan kata pengantar yang sudah saya ketik terlebih dahulu. Jangan lupa untuk menambahkan tempat, tanggal, bulan, serta di bawahnya yaitu penulis. Setelah itu kita lanjut ke slide berikutnya yaitu daftar isi. Daftar isi kita sisihkan terlebih dahulu. Kita lanjut ke slide berikutnya karena nanti daftar isi akan kita isi melalui secara otomatis. Untuk slide berikutnya yaitu bab 1 pendahuluan. Nah, setelah judul besarnya yaitu bab 1 pendahuluan, di bawahnya kita lanjutkan dengan nomor 1 yaitu latar belakang dari makalah tersebut. Oke, isi dari latar belakang sudah saya isi sebelumnya, tinggal menempel. Jangan lupa untuk memberi aturan pada tulisan dari latar belakangnya seperti jaraknya harus 1,5 dan juga harus rata tengah. Oke teman-teman, yang berikutnya kita masuk pada bagian yang kedua dari bab 1 pendahuluan yaitu rumusan masalahnya. Di sini saya membuat 2 rumusan masalah yaitu ada ini sejarah peradaban Islam dan juga Islam dalam budaya Indonesia. Kemudian teman-teman, setelah rumusan masalah ada itu bagian ketiga yaitu tujuan dari penulisan makalah ini. Untuk tujuan penulisan juga harus 2 sesuai dengan rumusan masalah. Oke, karena dari bab 1 dan bagian-bagiannya telah selesai, kemudian kita lanjut ke bab 2 yaitu pembahasan. Nah, di sini sudah ada pembahasannya yang sudah telah saya isi sebelumnya. Dalam pembahasan ini yaitu topik materi tentang rumusan masalah tadi yang telah saya ambil dari 2 buku yang menjadi sumber utama dari makalah ini. Baik teman-teman, setelah semua pembahasan, isi dari pembahasannya sudah terketik, maka
Maka kita lanjut pada slide berikutnya, yaitu bab 3 penutup, dimana penutup ini memiliki dua bagian, yaitu kesimpulan dan juga saran yang digunakan dalam makalah ini. Untuk isi dari kesimpulan dan sarannya ini juga bisa diambil dari materi apa yang saya buat dalam makalah ini. Oke teman-teman, kemudian slide berikutnya ada daftar pustaka. Daftar pustaka ini yaitu tempat dari sumber-sumber referensi yang saya gunakan. Nah, di sini karena saya hanya menggunakan 2 referensi buku, maka daftar pustakanya hanya 2. Nah, teman-teman, setelah semuanya telah selesai, kita kembali ke daftar isi. Di sini kita akan membuat daftar isi secara otomatis menggunakan heading. Oke, langkah yang pertama yaitu melakukan modifikasi terhadap headingnya. Yang pertama kita lakukan pada heading 1. Begitu juga dengan heading yang kedua, sama juga yang kita modifikasinya. Baiklah, di sini kita mulai untuk mengheading. Yang pertama, kata pengantar itu berada pada heading 1. Kemudian selanjutnya ada bab daftar isi, dia juga berada di heading 1. Kemudian ada bab 1 pendahuluan, dia berada pada heading 1 juga. Setelah itu untuk bagian-bagiannya seperti pembahasannya A dan B, dia berada pada heading 2. Setelah itu untuk bab 3 penutup, dia berada pada heading 1, dan kesimpulan serta sarannya berada pada heading 2. Kemudian daftar pustakanya yaitu heading 1. Nah, setelah semuanya telah terheading, teman-teman, kita kembali ke daftar isi. Kemudian di daftar isi ini kita akan bisa membuat daftar isinya secara otomatis. Kita buka ke reference. Di reference ini di bagian paling pinggir ada dibuat table of content. Nah, di table of content ini ada beberapa pilihan untuk daftar isi otomatis. Maka kita pilih yang pertama, kita klik OK, maka akan terisi sendiri di daftar isi kita. Kemudian setelah tertempel, kita hapus yang di atas, paling atas, yaitu konteks. Terus kita perbaiki tulisan dari daftar isinya, kita rubah menjadi Times New Roman serta nomor 12 dengan jarak 1,5. Kemudian setelah selesai di bagian daftar isi, kita berganti ke halaman. Nah, halaman kita ambil dari insert. Di bagian insert kita pilih bagian page number. Nah, di page number ini ada bottom of page. Nah, kita pilih 1, kita klik OK. Nah, kemudian dia akan muncul seperti di layar, ada angka 1. Kemudian angka 1-nya kita blok untuk menghapus nomor 1 untuk halaman pertama, karena sampel tidak perlu memiliki halaman. Kita klik di first page, kemudian kita close header. Maka halaman 1 di slide pertama atau sampul itu akan hilang dan dilanjut jadi halaman kedua di slide berikutnya. Baiklah teman-teman, sampai di sini penjelasan yang dapat saya berikan tentang tutorial membuat sebuah makalah yang baik dan juga benar. Jangan lupa untuk men-save atau menyimpan makalah yang sudah kalian buat itu, teman-teman. Thank you and bye.